Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Tapi menurut WHO, Anda ini rata-rata di sini kan umurnya berapa? 17, 18 ya. Paling ada yang 19 gitu ya. 20 kayaknya jarang ya. Kalau menurut WHO 11 sampai 19 itu masih remaja, 20 sampai 60 itu pemuda. Berarti Anda belum jadi pemuda, belum sumpah pemuda. Masih sumpah remaja. Sebentar. Udah muncul belum tampilan yang di monitor Anda sekarang apa nih? Sudah, Pak. PPT, Pak. PPT udah ya? Oke. Kok ini hilang-hilang terus? Sebentar. Oke. Ini materi terakhir nih. Ujian nanti sampai sini. Bentar, ada yang baru masuk. Improper integral tak wajar. Kayak apa sih sebenarnya integral tak wajar? Jadi kalau integral yang biasa itu kan batas-batasnya jelas ya, A, B gitu ya batasnya. Batasnya itu adalah bilangan ini antara A sama B. Nah kalau improper integral, ini ternyata salah satu batasnya atau duanya itu ada yang infinite. Infinite-nya bisa positif atau infinite-nya bisa negatif, seperti ini batas bawah gitu ya, minus tak hingga. Ini terjadi bagaimana ya? Karena fungsinya bentuknya memang apa namanya? Bentuknya Izin, memang, ya. izin Pak, di saya masih belum ada Pak, atau mungkin saya yang Ini bermasalah. enggak, kayaknya saya yang bermasalah juga nih dari tadi bolak-balik. Bentar, saya stop sharing dulu. Iya Pak. Something wrong ya tadi. Bentar. It's bentar. Ini ada yang Google Attendance-nya nih minta notification terus. Coba sekarang. Oke, muncul nggak? Muncul, Pak. Oke. Ya, kita mulai lagi. Integral tak wajar. Nah, yang menyebabkan dia tak wajar karena batas-batasnya. Ya, batas-batasnya tidak wajar, improper, tidak seperti definisi integral, definite integral, integral hingga. Nah, tak wajarnya ini bisa di batas atasnya yang infinite atau bisa di batas bawahnya yang infinite ya. Ini memang terkait sama bentuk fungsinya ya, bentuk fungsinya. Bahkan ada yang batas bawah dan batas atasnya juga tak hingga, tak wajar. Finite dan infinite. Nah, contoh
Ini ada fungsi Y sama dengan ln X per X kuadrat. Ini kalau digambar bentuknya seperti ini. Dan dia terus ke kanan ini, dia tidak pernah memotong sumbu X, dia mengerucut mendekati sumbu X tapi nggak pernah. Pertanyaannya adalah sampai berapa ini sebenarnya nilainya, kan begitu ya. Ini nilai integralnya berapa? Atau dengan bahasa, kalau bahasa Riemannnya, kalau bahasa penjumlahan Riemann, luasnya berapa sih sebenarnya, luas daerah ini berapa, kan gitu nggak ketahuannya. Karena dia bentuknya, batasnya nggak jelas, batasnya improper. Ya. Ini salah satu contohnya nih. Ya. Atau contoh seperti ini juga, ini fungsi Y sama dengan 1/, akar X, kalau digambarkan seperti ini. Ini dia makin ke atas ya naik terus ya. Kalau X-nya makin mendekati 0, maka nilai Y-nya kan makin besar ya. Sudah makin mendekati 0 di akar pula, berarti kan penyebutnya makin kecil. Penyebut makin kecil, 1 dibagi penyebut yang makin kecil, maka nilainya makin besar, kan begitu ya. Makin besar. Bentar. Kira ada yang masuk. Ya, maka ini batas bawahnya, ini juga batas bawahnya ini tidak pas di 0 ya. Ini kondisi ini juga adalah infinite pada integrannya, bukan pada batasnya, tapi ini namanya kondisi ini adalah infinite tapi pada integrannya, bukan pada batasnya ya. Ini juga kita mau dibatasin 1. Kalau misalnya mau integralnya antara 1 sampai 2 sih selesai urusannya. Dia bukan jadi, kalau misalnya fungsinya seperti ini, fungsinya sama seperti ini, tapi misalnya antara 1 sampai 2 udah selesai ini. Berarti yang dicari cuma segini doang ya. 1 sampai 2 aja. Tapi misalnya ini mau dicari keseluruhan. Nah, itu menjadi bermasalah. Oke, ini contoh-contoh fungsi yang menyebabkan terjadinya integral tak wajar. Oke. Nah, ini contoh bagaimana pendekatannya, bagaimana akhirnya menggunakan notasi limit ya. Infinite limit of integration. Nah, ini contohnya. Misalnya ada fungsi Y sama dengan E pangkat min X per 2. Y sama dengan E pangkat min X per 2, ini areanya, ini sebenarnya areanya 2 nih kalau kita cari sebenarnya. Ini dari 0 sampai tak hingga nih luasnya 2. Tapi kalau misalnya kita carinya, ini kalau kita integral kan dapatnya adalah ini nih, min 2E pangkat min B plus 2 per 2 ya. Mengintegralkan bentuk eksponensial. Ya. Tinggal ini. Nah ini maksudnya adalah kalau memang mau dicari batasnya dari 0 sampai B saja, gitu ya. B ini misalnya sebuah bilangan, maka akan ketemu nilainya adalah bisa dicari ya dengan cara menggunakan limit ya. Artinya nanti kalau 0 sampai B kita nggak perlu pakai B itu misalnya bilangan tertentu, kita nggak perlu pakai menggunakan bantuan limit. Tapi bayangkan B-nya ini makin lama makin ke kanan, kita nggak tahu nih nilai B-nya berapa ya. Kita tahunya B-nya makin lama makin besar, makin besar. Maka sesuai dengan teori integralnya kita tetap gunakan B, ya kita nyatakan dengan B, tapi nanti dalam penyelesaiannya nilai B-nya Anda tambahkan limit di sini. Nah, maka nanti di sini prosesnya akan mengikuti teknik limit gitu ya. Teknik limit di sini. Di sini teknik limit ya misalnya kalau misalnya nanti ada trigonometri berarti teknik limit di trigonometri yang diaplikasikan. Kalau nanti di sini bentuknya adalah fungsi rasional, Anda bisa menggunakan teknik limit pada fungsi rasional. Kita kembali ke menyelesaikan limit kayak waktu di SMA gitu ya. Intinya adalah ketika fungsi ini batasnya adalah infinite,
maka Anda harus menambahkan limit ya, notasi limit ya. Ini baru contoh, nanti ada rangkumannya bagaimana cara apa saja yang harus dibuat limit gitu ya. Nah, ini karena batas atasnya yang menuju tak hingga, maka di sini nanti batas atasnya kan tak hingga. Lihat, perhatikan nih notasi yang terakhir di sini. Ya. Ini soal aslinya ini soal aslinya. Jadi untuk menyelesaikannya Anda harus tambahkan jadi yang infinite-nya ini Anda ganti dengan variabel B. Ini kenapa B? Karena ya kesepakatan aja, biasanya batas bawah A, batas atas B, tapi ya nggak harus B gitu ya. Anda bisa menggunakan notasi huruf lain. Yang pasti ketika Anda merubah ini menjadi B, Anda jangan lupa menambahkan ini, limit B-nya menuju tak hingga. Ya. Ini adalah seperti mengakali teori integral. Karena kalau langsung mengintegral batas atasnya tak hingga, itu kita nggak bisa ya, karena teori integral adalah pada interval tertutup AB kan gitu ya, pada interval tertutup AB kan begitu. Maka di sini kita nyatakan dengan B ini untuk mengakali teori integralnya, tapi jangan lupa menambahkan limit. Efeknya karena ini menggunakan limit, mau nggak mau nanti ketika menyelesaikan di sini yaitu tadi. Nanti kalau misalnya di sini ada fungsinya trigonometri, Anda bisa menggunakan teori-teori limit pada trigonometri kan begitu ya. Atau kayak kemarin itu ya, atau menggunakan limit kaidah L'Hopital ya, limit-limit kalau ternyata bentuknya rasional, bentuknya 0 per 0, Anda bisa selesaikan dengan kaidah L'Hopital gitu. Atau tak hingga per tak hingga, Anda bisa selesaikan dengan L'Hopital. Atau misalnya kayak 0 kali tak hingga bentuk 7 bentuk tak wajar, bentuk tak indeterminate form, bentuk-bentuk tak wajar yang kemarin sudah disampaikan, Anda bisa menggunakan teori kaidah L'Hopital nanti di sini limit-limitnya ya. Oke. Nah, ini ilustrasi nih, misalnya kita mau cari integral ya. Kita mau cari integral ini nih dari 0 sampai 1, fungsinya x e pangkat min x. Ini kita selesaikan dengan cara parsial ya, integral parsial nih, x e pangkat min x. Kalau diselesaikan dengan cara parsial ketemu nanti hasilnya adalah ini nih ya. Ini bukan ini integral parsialnya. Ini kalau dimasukkan nilai 1 di sini ya. Oke, ini nanti bisa diselesaikan dengan parsial. Kalau misalnya kita mau nyari 0 sampai 1, berarti kan kita sebenarnya mau mencari luas daerah ini aja nih. Maka kita masukkan batasnya 0 dan 1, hasilnya adalah 0,2. Tapi kalau kita mau cari batasnya dari 0 sampai 2, berarti kan kita mau nyari daerahnya yang ini nih ya. Ini daerah ini ternyata kalau dihitung menggunakan integral ini hasilnya adalah 0,5940 dan seterusnya. Untuk sampai yang 4 gitu ya, sampai 4 ini harusnya 4 nih. 4 ini harusnya 3, di sini sudah 3 benar ya. Ini harusnya gambarnya di 3 ya. Ya, ini 3 ada 0,8. Kalau misalkan kita anggap saja sembarang B batas atasnya, maka nanti fungsinya adalah bentuknya kita nyatakan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya B-nya itu adalah tak hingga, nah kita ibaratkan bahwa B-nya menuju tak hingga, maka penyelesaian di sini ini kita B, kalau memang pakai B boleh di sini, tapi ternyata B-nya menuju tak hingga, berarti kita tambahkan limit B menuju tak hingga. Maka di sini menggunakan notasi limit. E pangkat min B itu kan sama juga dengan 1/E pangkat B ya. Nah, kalau B-nya tak hingga berarti 1 per tak hingga, 1 per tak hingga di sini 0, di sini juga sama, ini 0, maka nih hasilnya adalah 1. Maka integral ini atau luas daerah di bawah kurva atau luas daerah yang diarsir warna biru ini nilainya adalah 1 ya. Nah, ini pemikiran kenapa kalau misalnya integral tak wajar kita harus menambahkan limit ya. Pada batas-batas yang nggak jelas, yang pada batas-batas yang tak wajar, tak hingga dan min tak hingga, Anda gunakan notasi limit. Anda variabel ganti dulu dengan variabel tertentu atau dengan B atau dengan huruf lain. Nanti huruf tersebut kita jadikan limit ya. Nah, ini definisinya nih. Nah, ini ada dua kejadian.
Yang pertama itu kalau yang tak wajarnya di batas bawah, ya. Nah, karena integral itu biasanya kesepakatannya batas bawah A, batas atas itu B, maka batas bawahnya, nah ini kalau bentuknya seperti ini nih boleh secara teori integralnya boleh, tapi Anda harus tambahkan limit ya. Jadi A-nya di sini menuju minus tak hingga. Itu kalau batas bawahnya yang tak wajar. Nah, kalau batas atasnya yang tak wajar, maka perhatikan B-nya. Ya. Nah, perhatikan ini ketika kita menyelesaikan ini masih ada dua kemungkinan hasilnya. Hasilnya itu bisa konvergen. Konvergen itu artinya ada nilai gitu ya. If the limits on the right exist, jika limit di sebelah kanannya ada dan have finite value ya, ada dan mempunyai finite value, nilainya berhingga ya. Berhingga ada dan berhingga, then we say that the corresponding improper integral convergen. Ya. Contoh kayak di sini nih. Ini ketika limit ini dicari nilainya ada dan berhingga yaitu 1, maka dikatakan integral dari fungsi ini adalah konvergen. Ya, konvergen itu artinya mengerucut menuju satu nilai. Konvergen itu ya konvergen ya, menuju ke satu nilai ya konvergen. Otherwise, tapi selain itu, jika integralnya tidak tidak have mempunyai infinite value atau tidak ada, maka disebut dengan divergen ya. Jadi ingat dalam integral tak wajar ini kalau nanti ada nilainya, ada hasilnya, nilainya itu adalah berhingga, maka disebut konvergen. Tapi kalau nanti hasilnya tak hingga, ya, atau malah tidak ada, gitu ya, limitnya tidak ada atau tak hingga, maka itu hasilnya disebut divergen. Dalam limit, ketika Anda menggunakan teknik limit, kalau nanti hasilnya limitnya tak hingga, ini boleh ya, boleh ya. Limit tak hingga itu ada, ya. Limit tak hingga itu ada. Tetapi kalau dalam integral improper ini, ketika Anda mengintegralkan limit ini ternyata hasilnya tak hingga, maka ini disebut divergen. Ya. Divergen. Artinya ibaratnya luasnya itu tidak bisa dihitung karena makin membesar gitu ya, makin membesar, maka divergen. Tapi kalau nanti membentuk menuju satu nilai, 1, 2 atau berapapun yang penting berhingga, maka disebut konvergen. Contoh, carilah if possible. Nah, biasanya begini nih soal-soal improper integral. If possible, jika ada, jika memungkinkan integralnya nih. Carilah kalau memang ada berapa. Tapi kalau nggak ada, ya nanti disebutkan divergen atau konvergen. Gitu ya. Integral dari min tak hingga sampai min 1 fungsinya adalah x e pangkat min x kuadrat. Nah, di sini yang tak wajarnya adalah di batas bawah. Ya, maka batas bawahnya kita ibaratkan aja dulu. Ini dalam rangka mencari integralnya dulu. Ibaratkan saja dulu dengan A, lalu Anda integralkan dengan cara biasa. X, E pangkat min X kuadrat. Ini bisa pakai substitusi ya, bisa pakai substitusi. U-nya adalah X kuadrat, ini bisa nih ya. Atau Anda menggunakan parsial juga bisa, ya, menggunakan parsial juga bisa. Ini nanti ketemu hasil integralnya adalah ini, min setengah E pangkat min X kuadrat, batasnya masukkan A sama 1, min 1. Ini batas atasnya min 1. Maka kalau ini dimasukkan hasilnya adalah ini, min setengah E pangkat min 1 tambah setengah E pangkat min A kuadrat. Ini masih dalam A. Ya. Nah ini belum selesai. Untuk menyelesaikannya, maka integral ini, Anda tetap menghasil ini tetap dihasilkan, cuman jangan lupa nambahkan limit di sininya nih. Ya. Limit A menuju minus tak hingga. Ya. Berarti ini sih masukkan di sini A menuju tak hingga. A menuju minus tak hingga. Karena menuju minus tak hingga kalau dikuadratkan kan jadi positif ya. E pangkat min tak hingga kan 0 ya, 0. Terus yang ini E pangkat berarti ini turun. Ini kalau ini udah nggak ada A-nya ya. Berarti jawaban ada. Yang ini nilainya 0. Nah, karena di sini nilainya berhingga, yaitu min 1/2 E, maka kita katakan integral ini konvergen. Berapa nilainya? Min 1/2 E. Ya.
Jadi nanti kalau dalam soal improper integral, pertanyaannya tuh bisa ada dua, apakah konvergen, apakah divergen. Kalau konvergen ke nilai berapa gitu ya. Tapi kalau divergen ya sudah nggak ada nilainya ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalau ini konvergen apa divergen? Kalau jawaban Anda konvergen, konvergennya ke nilai berapa? Nah itu ya. Itu untuk ini batas bawahnya yang improper. Contoh berikutnya batas atasnya. Nah ini contoh integral ini, if possible, batas atasnya yang improper ya. Karena batas atasnya yang improper, Anda bisa langsung saja nih ya. Kalau tadi di sini kan dibuat sebelumnya ini kan A-nya dibuat dulu di sini untuk mencari hasil integralnya tapi masih A, belum bisa diselesaikan karena A ini belum dilimitkan. Atau Anda langsung aja nih yang contoh satu ini Anda tanpa melewati tahap ini juga boleh. Ya, Anda langsung dari sini mengerjakan ini aja juga boleh. Ya. Ketika kalau integral ininya udah tahu. Sebenarnya di sini kuncinya adalah mengintegralkannya ya. Kuncinya adalah mengintegralkannya. Nanti mengintegralkannya mungkin tidak sesederhana ini ya. Mungkin soalnya agak dibuat lebih variatif gitu ya. Nah ini contoh, ini juga sama soalnya gampang banget. Sin X ini cuma mengintegral sin X-nya saja. Nah ini langsung tak hingganya ini langsung dilambangkan dengan B, di sini ditambahkan limit B-nya menuju tak hingga. Integralnya sin X dx, ini masih sin X dx. Lalu limit, nah ini integral sin adalah min cos, masukkan B per 0. B batasnya B dan 0. Lalu limit B menuju tak hingga, berarti kalau kita masukkan B cos 0 itu kan 1 ya. Berarti kan ini hasilnya adalah min cos B min cos 0. Min cos 0 ya. Min cos B min cos 0. Jadi makanya jadinya plus 1. Ini kan kalau dimasukin nilainya adalah min cos B min cos 0. Ya. Maka hasilnya adalah min cos B plus 1. Cos 0 1. Ya maka ini 1 min cos B. Sama aja. Nah, karena B-nya ini nilainya tak hingga, cos tak hingga tuh berapa? Nah, cos ini kan menuju tak hingga kan ke sana tuh, menuju tak hingga. Karena cos apa namanya? Cos itu nilainya apa namanya? Periodik, dia selalu berulang-ulang. Kita nggak tahu tak hingganya tuh berhenti di mana. Kalau berhentinya pas di sini ya nilainya 0. Kalau berhentinya pas di sini ya nilainya 1. Kalau berhentinya pas di sini lagi ya 0 lagi. Kalau berhentinya di sini nilainya setengah. Kalau di nilainya min 1. Nah itu nggak jelas. Kita nggak tahu nilainya berapa. Nah di sini limitnya bukannya tak hingga, tapi limitnya adalah tidak ada di sini nih. Ya. The latter limit doesn't exist. We conclude that the given integral divergent. Maka untuk contoh soal ini, integral sin X 0 sampai tak hingga, ya itu divergen. Ya. Divergen, untuk melihat lebih jelasnya, lihat geometriknya. Geometriknya ini kan sin, integral sin, kalau misalnya kita mau integralkan sin dari 0 sampai tak hingga, berapa? Nggak jelas. Tapi kalau misalnya integralnya dari 0 sampai 2 pi, jelas. Ya, 0 sampai 2 pi jelas hasilnya adalah 0 kalau ditanya integralnya karena saling menghilangkan. Kalau dari ini sampai sini itu berarti cuma yang ininya saja ya karena simetris ya. Ini kalau sampai tak hingga nggak jelas berhentinya di mana, maka limitnya doesn't exist ya, doesn't exist, tidak ada. Maka ini disebut divergen. Kalau divergen nggak usah repot mencari nilainya berapa ya, karena memang tidak ada nilainya. Nah, itu tadi kalau tak wajarnya di batas bawah atau di batas atas. Sekarang bagaimana kalau batas tak wajarnya itu di batas bawah juga, di batas atas juga. Nah ini caranya adalah dengan memecah karena kan integral itu ternyata mencari luas itu bisa digunakan dengan cara di breakdown atau dipartisi integral A sampai C. Kalau misalnya ada B antara A sampai C, maka Anda bisa mengintegral dari A sampai B ditambah B sampai C kan begitu. Prinsipnya kan kalau misalnya ada integral dari A sampai C, ternyata ada B, B itu lebih besar C, B itu lebih besar A, lebih kecil C, maka integral ini sama juga dengan integral AB ditambah integral BC kan gitu ya. Nah, ini prinsipnya dari sini sebenarnya. Maka kalau misalnya ini ada integral batas bawah tak wajar, batas atas tak wajar,
Yang paling gampang ambil angka 0 gitu ya. Ambil kalau misalnya dari minta hingga sampai tak hingga, ambil aja angka 0 ya. Angka 0 ini sebagai pemecah ya, pembatasnya ya. Berarti kan nanti yang 0 ini jadi wajar, ini juga jadi wajar. Berarti kan nanti yang nggak wajar yang di sini adalah yang batas bawah, di sini yang nggak wajar adalah yang batas atas. Nah kalau udah gini, kembali ke teknik yang tadi gitu ya. Kembali teknik yang tadi. Nah ini kalau misalnya ini konvergen dan ini konvergen, maka secara keseluruhan dia konvergen ya. Karena dipecah ketika dipecah dua-duanya konvergen, maka secara keseluruhan konvergen ya. Tapi ketika dipecah yang cuma konvergen cuma satu, yang lainnya enggak, maka ya jawabannya juga tidak konvergen ya, divergen. Nah ini nih maksudnya ini dipecah dari minta hingga sampai tak, dari minta hingga sampai tak hingga, ini dipecah batasnya pakai 0 aja nih ya. Jadi kalau ini dikatakan konvergen kalau ininya konvergen, ini juga konvergen, maka ini konvergen. Tapi kalau salah satu saja konvergen atau dua-duanya divergen, maka ini juga divergen. Ya. Ini definisinya. Nah ini contoh integral dari 1 per 1 tambah X kuadrat dari minta hingga sampai tak hingga. Ini dipecah gitu dari 0 sampai tak hingga, ini dipecah jadi 2, perhatikan nih ya. Ini dipecah ini dan ini ya. Nah ini dari 0 sampai tak hingga 1 per 1 tambah X kuadrat. 1 tambah X kuadrat ini arcus tangen ya. Hasil integralnya ini adalah arcus tangen B0. Dimasukkan limit B menuju tak hingga, arcus tangen dari tak hingga. Arcus tangen dari tak hingga ini adalah pi per 2, arcus tangen dari 0 adalah 0. Ini kan pi per 2, yang ini 0. Maka hasilnya adalah pi per 2 ya. Terus yang ini sama juga, ini juga hasilnya 1 per 1 plus X kuadrat. Ini juga arcus tangen ya. Arcus tangen hasilnya juga sama seperti ini, pi per 2 juga ya. Nah, karena secara keseluruhan ini sudah dipecah dari minta hingga sampai 0, 0 tak hingga. Ini hasilnya adalah pi per 2 dan pi per 2, maka karena ini sama-sama konvergen, maka hasilnya adalah konvergen ya. Bisa dijumlah. Tapi ini contoh yang sederhana. Nah ini dirangkum seperti ini, jadi rangkumannya. Jadi ada ini disebut dengan integral tak wajar tipe pertama, ya improper integral dari tipe pertama, yaitu ya ini, ya, yang 3 ini, ya. Yang pertama adalah kalau batas atasnya tak wajar, ya batas atasnya tak wajar berarti Anda nambahkan notasi ini. Yang kedua, kalau batas bawahnya yang tak wajar, berarti Anda menambahkan ini. Ya. Nah yang ketiga, ini sebenarnya gabungan dari 1 dan 2. Ini yang tak wajar atas bawah nih. Yang atas tak wajar, yang bawah tak wajar. Nah caranya gimana? Dipecah dulu jadi begini. Nah ketika dipecah jadi begini, maka yang ini nanti akan mengikuti cara yang kedua. Gitu kan. Nanti yang ini akan mengikuti cara yang pertama. Nah kira-kira begitu. Ya. Jadi nanti di sini. Nah menentukan C-nya macam-macam. Beberapa fungsi sih paling enak emang di 0 nanti kalau misalnya dari minta hingga tak hingga. Tapi nanti beberapa fungsi ada di angka tertentu ya, di angka 1, angka berapa lah, ya, tergantung dari fungsinya. Ya. Itu contoh-contohnya banyak di Pursel, nanti dilihat di bab 8 ya, 8.3, 8.4. Itu beberapa memecah ini, beberapa fungsi tertentu nggak harus dari 0. Nah, ini contoh lagi. Contoh pertama, fungsinya adalah ln X per X kuadrat. Ini gambar yang pertama tadi. Ini fungsinya ln X per X kuadrat, batasnya dari 1 sampai tak hingga. Ya. Nah karena batas tak wajarnya di atas, maka limitnya B menuju tak hingga. 1 menuju B. Integral ln X per X kuadrat ini adalah, ini pakai parsial nih ya, pakai parsial ketemu nih bentuk ini. Nah ketika sampai di sini, ini contoh nih, ketika masukin tak hingga, kan ini nih. Nah, di sini kalau dimasukin tak hingga, ln B atau ln tak hingga tuh tak hingga.
Yang bawah tak hingga juga. Tapi ingat nggak kemarin, len B sama B itu tumbuhnya dominan siapa? Tumbuhnya lebih cepat siapa? Masih ingat nggak aturan tangan kanan yang kemarin saya ceritakan? Ini menggunakan kaidah L'Hopital ya, aturan L'Hopital ya. Menggunakan aturan L'Hopital ini hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena yang atas ini kan lebih lambat tumbuhnya dibandingkan yang bawah. Ya. Len B ini tuh, atau misalnya kalau bingung ya pakai L'Hopital aja, turunin aja karena hasilnya adalah tak hingga per tak hingga. Ya. Walaupun minus, kan kemarin kalau yang tak hingga per tak hingga ada tanda mutlak ya, ada tanda mutlak tuh. Jadi nanti teori kaidah L'Hopital untuk yang bentuk tak hingga per tak hingga ini untuk limit yang, nah ini kalau dimutlak ya limitnya min len B per B itu sama juga dengan tak hingga per tak hingga. Tapi tak hingga yang bawah itu tumbuhnya lebih cepat dibandingkan yang atas. Atau kalau pakai kaidah L'Hopital, turunan dari len B kan 1/B. Turunan dari B adalah 1. Ya. 1 per tak hingga ini adalah 0. Ya, 0 dibagi 1, 0. Ya, maka ini hasilnya 0. Dan ini 1 per tak hingga ini 0. Ya. Ini udah 1. Maka jawabannya adalah 1. Ya. Nah itu tadi, jadi sebenarnya yang tadi saya cerita di awal, ketika nanti kita menggunakan notasi limit, maka kajian-kajian limitnya bisa dipakai di sini ya. Untuk kalau memang nanti bentuknya tak hingga per tak hingga bisa pakai L'Hopital. Kalau bentuknya 0 per 0 bisa pakai L'Hopital. Kalau tak hingga kali 0 berarti Anda ubah dulu menjadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Kalau 1 pangkat tak hingga ya kayak gitu ya, diubah-ubah dulu ya pakai L'Hopital dulu, aturan L'Hopital. Atau mungkin nanti limitnya adalah rasional pangkat polinomial gitu ya. Anda juga langsung menggunakan aturan-aturan limit pada rasional sesuai waktu kayak SMA dulu aja gitu ya. Ini contoh 2, ini contoh 2 udah tadi ya. Contoh 2 nih ini tadi arkus tangan dapatnya pi per 2, ini tadi sudah sebenarnya kita lewatkan saja. Ini juga dapatnya pi per 2, totalnya dapatnya pi. Ini beda buku nih, ini pakai buku Thomas yang arkus tangan ini, yang tadi contoh sebelumnya. Nah yang ini nih pakai buku Purcell, kan sebenarnya sama nih soal ini nih ya. Saya ngambil dari buku Thomas dan Purcell. Purcell ini gambarnya lebih bagus, tulisannya juga lebih bagus. Nah ini secara geometrinya, gambarnya, grafiknya, nah ini dia nih, separuh ini pi per 2, separuh ini pi per 2, maka totalnya adalah pi. Ya. Ini kurva 1 per 1 plus X kuadrat. Nah sekarang bagaimana dengan ini kasusnya? Ini adalah integran dengan vertikal asimtot. Nah ini dia tadi nih ya kasusnya nih. Walaupun di sini batasnya dari 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1, tapi dia nggak persis ke 0 ya. Dia mendekati 0 dari kanan kan gitu ya. Dia mendekati 0 dari kanan. Nah, ini juga tak wajar, ini juga tak wajar. Dia mendekati 0 dari kanan. Ini bukan batasnya yang infinite sama tak hingga sama minus tak hingga, enggak ya. Ini batasnya 0 sampai 1, dia berhingga, cuman nggak pernah nyampe di 0 karena memang kurvanya contoh nih seperakar X dia naik terus, dia nggak pernah memotong sumbu Y. Maka dia sebenarnya kurva ini juga nggak pernah sampai di X sama dengan 0 ya, nggak pernah sampai di X sama dengan 0. Maka sebenarnya kalau kita masukkan integral di batas bawahnya 0, ini juga nggak boleh, nggak wajar. Karena kan syarat integral itu dia harus tertutup pada interval tertutup ya, batasnya tuh harus A, B ini definisinya gitu ya. Nah di sini 0-nya nggak pernah nyampe. Nah gimana caranya? Ya itu tadi, kita gunakan limit ya. 0 di sini nggak wajar, karena bentuk fungsinya seperti ini. Nah biasanya tahu ini 0 nggak wajar gimana Pak? Lihat aja fungsinya. Fungsinya penyebutnya kalau kita masukin 0 kan berarti 1/0. 1/0 kan nggak boleh. Oh berarti nggak wajar di 0 nih. Kan gitu ya. Nah A ini kita ganti dengan A, tapi A-nya jelaskan bahwa A-nya mendekati 0 dari kanan. Jangan lupa nih tanda 0 mendekati dari kanannya tuh ya. A mendekati 0 dari kanan. Kenapa? Karena memang dia dari kanan. Gitu. Kalau dari kiri nggak ada ya fungsinya. Dia mendekati 0. Atau misalnya dari sini Anda secara logika juga kayaknya nggak mungkin nih.
Kalau ini 0 dari kiri kan berarti negatif. Angka negatif kan nggak boleh akar ya. Di akar ini kan nggak boleh negatif. Nah ini adalah mendekati 0 dari kanan. Nah, ini integralnya biasa seperti biasa, mengintegralkan biasa. Ya, dimasukkan integral seperakar X hasilnya adalah 2 akar X, masukkan 1 dan A. Nanti A-nya masukkan limit ya, masukkan limit dari 0 ya. Berarti kan 2 dikurang 2 kali 0, 2 ya. Ininya A-nya mendekati 0, berarti 2. Ini sama dengan 0, hasilnya adalah 2. Ini kasus kalau batasnya tak wajar, tetapi bukan finite atau infinite ya. Nah ini ada paradoks. Paradoks itu sesuatu yang apa ya, bertentangan, paradoks gitu ya. Paradox of Gabriel Horn. Gabriel Horn tuh kalau di Indonesia kan seperti apa namanya, sangkakalanya atau trompet sangkakalanya Jibril gitu ya. Paradok dari trompet sangkakalanya Jibril. Nah ini ceritanya kurva Y sama dengan 1/X. Y sama dengan 1/X itu bentuknya begini ya. Y sama dengan 1/X dan seterusnya, ini batasnya dari sini. Pada 1 sampai tak hingga, ini mulai dari 1 sampai tak hingga. Ya. Anda kan dulu masih ingat ya, kalau misalnya ini diputar terhadap sumbu X, ya, diputar terhadap sumbu X, dia garis nih, garis yang diputar terhadap sumbu X. Maka nanti kalau diputar terhadap sumbu X, garis ini kan akan membentuk kulit trompet nih, kayak begini nih. Kalau ini bentuknya, ini ada isinya gitu ya. Kalau misalnya ini ada apa namanya, ini adalah sebuah bidang, ya, bidang. Kalau diputar nanti kan jadinya kan volume, jadi apa sih? Jadi benda pejal ya, jadi benda yang ada isinya. Tapi ini garis doang ya. Ini hanya garis saja diputar terhadap sumbu X. Kalau diputar terhadap sumbu X dia jadinya adalah trompet, kayak trompet. Makanya ini disebut sebagai Gabriel Horn ya, trompet sangkakalanya Jibril gitu kira-kira. Nah, berdasarkan kondisi seperti ini diklaim bahwa volumenya, jadi ini kan trompet ini kan bolong nih, ibaratnya bolong dan seterusnya ini infinite nih, terus ke sana nih, nggak pernah sampai menyentuh sumbu X, nggak pernah. Ini juga terus gitu ya. Makin lama tapi makin kecil, tapi nggak pernah bertemu. Di sini nggak pernah bertemu. Nah di sini dikatakan volumenya, ini kalau dihitung volumenya of this horn is finite, berhingga. Volumenya berhingga. Tetapi luas permukaan kulitnya ini nih ya, luas permukaan di sininya nih, luas permukaan dari horn tersebut infinite. Nah ini yang jadi paradoks kan, yang menjadi apa sih, seperti bertolak belakang. Loh, volumenya finite tapi permukaan kulitnya infinite ya. Ya bagaimana ini membuktikannya? Ya ini kan fungsinya Y sama dengan 1/X. Kita hitung aja volumenya berapa, luas permukaannya berapa ya. Nah di sini contohnya, nah ini dia. Nah ini mencari hitung volumenya. Volume kan berarti PR kuadrat ya, karena ini bentuknya lingkaran, berarti kan ini PR kuadrat nih. Nah ini kan PR kuadrat, ini jari-jarinya nih. Ini R-nya. Tapi kan makin ke sini R-nya kan tergantung ini. Ini R-nya kalau di nomor 1 R-nya 1. Tapi kalau misalnya di 2 maka R-nya adalah 1/2 setengah gitu kan. Kalau di R-nya 3 maka kalau di X sama dengan 3 berarti kan R-nya 1/3. Artinya jari-jarinya ini berubah gitu ya, berubah terus mengalami perubahan. Maka ini ngitungnya pakai integral kan. Maka volumenya adalah PR kuadrat. Perhatikan ya, R-nya jari-jarinya adalah 1/X. 1/X dari fungsinya tadi ya, Y sama dengan 1/X. R ini dapatnya dari mana ya? R ini kan karena dari fungsinya adalah 1/X. Karena dia berubah-ubah terus sepanjang dari 1 sampai tak hingga, maka kita nyatakan aja dalam variabel. Ya. PR kuadrat dx, itu menghitung volumenya. Luas permukaan dikali dengan panjangnya 1 sampai tak hingga. Nah, PR kuadrat, R-nya adalah 1/X. Ini kalau Pi-nya bisa kita keluarkan karena dia konstanta. 1/X kalau diintegralkan X pangkat min 2. Bukan, 1/X itu adalah, kalau dikuadratkan ada X pangkat min 2. Kalau ini dikuadratkan
hasilnya adalah 1/-3 X pangkat min 3 gitu ya. Kalau diintegralkan jadinya malah 1/X ya, min 1/X. Kalau diintegralkan jadi min 1/X. Nah ini hasil integralnya. Masukin deh batasnya B sama 1. B-nya tak hingga. Kalau B-nya X-nya ini pi per tak hingga, ini kan berarti kan hasilnya adalah min pi per B dikurang min pi per 1. Ya. Min pi per B, B tak hingga berarti kan 0. Ini min kali min plus, berarti jadinya kan pi. Ya. Terbukti volumenya infinite, volumenya finite. Ya. Volumenya berhingga yaitu sebesar pi. Tapi sekarang area luas permukaan kan berarti kelilingnya 2πr ya, 2πr dikali dengan panjangnya dari 1 sampai tak hingga ya. Untuk melihat kelilingnya bagaimana? Untuk melihat luas permukaannya berarti kan kita hitung kelilingnya nih. Kelilingnya berapa dikali panjangnya ini ya, berarti dari 1 sampai tak hingga ya. Nah, keliling kan rumusnya 2πr ya. 2πr. Nah, ini 2πr, R-nya itu adalah Y-nya 1/X. Ya, 2πr. R-nya itu adalah Y sama dengan 1/X ya, 2πr. Nah, ini diintegral. Nah, ini kan kalau apa namanya integral garis namanya. Ini namanya integral garis. Ini ada rumus cepatnya. S ini masih pakai menggunakan garis ds. Ini sama juga dengan akar 1 ditambah dy per dy kuadrat. Ini terima aja dulu ya. Ini terima aja dulu. Ini kajian ini nanti setelah ini di aplikasi integral nih. Aplikasi integral. Oh, Anda nggak dapat ya. Anda nggak dapat. Ini terima aja. Ini pakai namanya integral garis nih, rumus integral garis. Ini harusnya dapatnya adalah bareng ya. Sama menghitung volume. Dulu ingat nggak waktu SMA PR harus ditambahin pi depannya ya. Integralnya ditambahkan pi. Nah, itu fungsinya dikuadratkan. Itu dulu tuh diputar terhadap sumbu X berarti nanti kali pi. Kalau diputar terhadap sumbu Y juga sama. Terus ada integral garis. Nah, ini kajiannya di sana nih sebenarnya. Itu kajiannya namanya aplikasi integral. Tapi untuk kalkulus Anda ini Anda nggak dapat ya. Di kalkulus 1 dapat ya. Maka di sini terima aja dulu nih rumusnya adalah integral garis ya. Nah, ketika diintegralkan, kayak ada tamu. Ketika diintegralkan dapatnya adalah ini ya, integral 2pi akar x pangkat 4 plus 1 per x pangkat 3 dx. Nah, ini kalau diintegralkan lumayan susah nih ya. Karena kalau permisalan ini perhatikan nih di permisalan juga susah ya. Ini agak susah. Nah, ini pakai pendekatan aja dia, pakai pendekatan. Artinya gini. Lihat ini notasi ini itu kan sama dengan akar x pangkat 4 plus 1 per x. Ini kan lebih besar daripada kalau misalnya satunya dihilangkan ya. Kalau satunya dihilangkan misalnya akar x pangkat 4 per x 3 saja sudah dijamin bahwa yang ini memang lebih besar daripada ini. Ini bukan rumus, ini cuma pakai logika aja, pakai trik gitu. Lalu x pangkat 4 di akar kan x kuadrat ya. Ini kan sama juga dengan x kuadrat per x pangkat 3. Nah, ini dicoret kan sisa 1 jadinya begini, 1/x ya. Maka yang ini lebih besar daripada 1/x ya. Atau integral ini, integral dx ini lebih besar daripada integral daripada ngitung ini susah ya, kita cari pendekatannya, kita nyari apa namanya fungsi yang disetara dengan dia. Nah, ini cara mencari setaranya trikinya begini nih cara mencari trikinya. Wah, ini dia dijamin ini akan lebih besar daripada ini karena kita fungsi ini aja udah lebih besar kan. 1/x ini aja lebih kecil daripada ini, maka integralnya juga sama. Kita cukup menghitung sininya saja ya. Ini kok nggak bisa digeser. Nah. Loh, kok kita ngitung ininya saja? Nggak apa-apa, kita ngitung yang lebih kecilnya aja dulu. Nah, lihat nih, yang lebih kecilnya saja 1/x kan integralnya ln. Ln-nya dapat ln b. Kalau B-nya ini Anda masukkan tak hingga, ln B tak hingga atau ln tak hingga itu tak hingga kan? Bayangkan bila integral yang lebih kecilnya saja tak hingga, apalagi yang lebih besar kan begitu ya. Maka luas permukaan ini itu hasilnya adalah infinite atau tak hingga
ya, terbukti. Berarti ini hasilnya adalah tak hingga atau infinite atau divergen, ya, divergen. Ininya divergen. Tapi yang luas ini volumenya konvergen. Nah, ini paradoks dari trompet sangkakala Jibril gitu ya. Volumenya konvergen, tapi luas permukaannya divergen ya berdasarkan. Nah, saya mau ngasih apa namanya informasi saja. Nanti setelah UTS kan nama Pak Edi ya. Nanti itu kajiannya adalah barisan dan deret. Tapi barisan deretnya itu bukan barisan aritmatika sama geometri, lebih tinggi lagi. Nanti di kajian barisan dan deret ini akan banyak menggunakan trik seperti ini nih. Ya. Bagaimana nanti ini plus satu nih istilahnya perintilan nih bisa dihilangkan nih. Ya. Ini sama ini kita bisa bandingkan. Kita ngambil intinya saja nih ya. Nanti model-model tricky atau model-model apa namanya tipuan seperti ini banyak digunakan dalam menyelesaikan masalah matematik nanti di barisan dan deret setelah UTS. Ya. Oke, nah ini cerita tentang Gabriel Horn ya. Gabriel Horn sendiri dia munculnya dari apa? Dari ini kajian ini ini ceritanya ada lukisan tentang malaikat Jibril membawa trompet. Nah, trompetnya ini nih yang disebut, makanya kasus ini disebut dengan paradox of Gabriel Horn ya. Oke, nah ini juga sama paradoknya juga ya. Paradoknya juga Gabriel paves a street. Ini maksudnya adalah Jibril paving a street, maksudnya tuh jalanan mau dikonblok gitu ya. Jalanan ini mau dikonblok. Jalanan ketika jalanan mau dikonblok, kasusnya begini. Ketika disuruh untuk mengkonblok jalanan yang infinite, ceritanya panjang jalannya infinite gitu ya, panjang jalannya infinite. Ini jalannya infinite gitu ya. Apa namanya? Ini kayak ini enggak kalau melukis ini. Ini jalannya panjangnya infinite dari sini sampai sini nih dan seterusnya ini tak hingga gitu ya. Makin lama panjang jalan. Nah, ini dia jalannya dari 0 sampai tak hingga, dari 0 sampai tak hingga. Lalu lebarnya 1 meter ya, satu satuan lah. Ini lebarnya nih 1 nih. Nah, ini dia nih lebarnya nih maksudnya nih. Lebarnya 1. Misalnya nih jalan ini mau dikomblok dengan emas murni ceritanya nih, kisah. Kadang kan zaman-zaman dulu tuh cerita-cerita beginian dikaitkan dengan hal-hal yang exaggerate gitu, yang dilebih-lebihkan. Ini ceritanya mau dikonblok dengan emas murni dengan lebar 1 meter sepanjang jalannya tak hingga. Nah, kalau logika kita berarti apa namanya? Ya nggak butuh berapa emas, berarti tak berhingga emas dong. Tapi enggak, Jibril mematuhi perintah ini, tapi dia membuat ketebalannya haknya, ketebalan konbloknya nih. Di sini nih ketebalan haknya. Dia ngambilnya adalah E pangkat minus X. Gitu. Ini dia nih ceritanya. Maka how much gold, berapa emas yang dibutuhkan untuk mengkonblok jalanan ini atau melapisi jalanan ini yang harus berarti kan volumenya yang dihitung nih kan. Panjang kali lebar kali tinggi volume emas ya. Panjangnya 0 sampai tak hingga gitu ya, 0 sampai tak hingga. Lalu yang diintegral adalah ketebalannya E pangkat min X, Nah, karena ini bentuknya tak wajar, maka kita gunakan limit di sini nih. Limit tak hingga untuk E pangkat min X. E pangkat min X integralnya adalah min E pangkat min X. Nah, ketika dimasukkan nilai B tak hingga, taunya nilainya 1. Yang tadinya diperkirakan emas yang dibutuhkan tak hingga, ternyata yang dibutuhkan cukup 1 cubic unit gitu ya. Nah, ini dia nih. Karena berdasarkan menggunakan fungsi ini nih. Karena si Jibril menggunakan fungsi E pangkat minus X. E pangkat minus X kan sebenarnya fungsi yang sangat kecil ya. E pangkat minus. Kira-kira begitu. Tapi memang ada ketebalan, cuman ketika dihitung ternyata nilainya 1. Nah, ini juga salah satu paradoks gitu ya. Logiknya jalanannya tak hingga, lebarnya 1 satuan, ketebalannya memang E pangkat min X ya. Secara logika tadinya kita mikirnya emasnya tak hingga, tapi ternyata emas yang dibutuhkan cukup 1 cubic unit ya. Nah, ini disebut juga dengan paradoks juga ya. Oke.
Nah, ini mau saya berikan, tapi sebenarnya ini nanti kajiannya ada di setelah UTS nih. Ini tentang bilangan apa namanya deret harmonis ya, deret harmonis, integral deret. Ini coba saya lihat dulu berikutnya apa. Oke. Yang ini saya lewatkan saja dulu. Ini nggak akan keluar di UTS ini. Ini nanti setelah UTS nih materi ini. Ini saya langsung ke sini aja. Improper integral tapi infinite integrannya yang infinite. Kalau tadi kan batasnya 0 sampai 1, nolnya nggak pernah nyampe itu tadi ya, yang kasus Jibril Horn itu ya. Paradok gitu. Nah, yang ini batasnya min 2 sampai 1. Nah, ini tapi fungsinya seper X kuadrat. Seper X kuadrat itu fungsinya ya. Seper X kuadrat itu fungsinya seper X kuadrat itu kalau digambar, gambarnya tuh begini nih tuh. Ya. Nah, gini nih dia. Tuh, ya. Fungsinya begini dia, seper X kuadrat ya. Ketika dimasukkan di sini ya. Kok begini? Ini ke sana gitu ya. Ini ke sana, ini ke sana. Nah, gitu ya. Nah, kalau mau cari integral dari sini sampai sini, kan ibaratnya yang ini nih ya. Nah, fungsi ini terbuka di atasnya, padahal syarat integral itu adalah tertutup pada interval AB ya. Terus yang kedua adalah continue ya, continue juga fungsinya. Terus yang ketiga fungsinya adalah bounded, terbatas ya. Fungsinya bounded. Kemarin kan di soal benar salah yang kuis kemarin kan ada nih. Kalau fungsinya bounded, dia bisa diintegralkan nggak? Belum tentu, harus continue dulu, continue di beberapa titik gitu ya. Nah, ini tidak bounded di atasnya nih. Maka ini nggak bisa diintegralkan biasa. Makanya disebut improper integral. Kasusnya adalah integrannya. Ini integrannya. Ini namanya integrannya. Integrannya yang infinite ya. Integrannya yang tak hingga. Nah, ini sama juga. Kalau Anda langsung integral ketemu sebenarnya kalau tanpa Anda ngecek gambarnya gitu ya, langsung diintegralkan seper X kuadrat. Integral seper X kuadrat adalah min seper X. Masukin batasnya min 21, min 1 dikurang setengah, dapat min 3/2. Ketemu nilainya, tapi ini salah ya, ini bukan jawabannya. Kenapa? Karena fungsinya bentuknya ini terbuka ya, unbounded. Unbounded, tidak terbatas, tidak dibatasi di atasnya. Fungsi gini nggak bisa diintegral, nah harus secara teori integral biasa nggak bisa. Maka definisinya, let F be a continuous on half open interval. Nih, half open interval ini separuh terbuka. Nanti kita memandangnya separuh terbuka ya. Jadi min 2-nya dari min 2 sampai 0, nah 0 ini separuh terbuka nanti kan gitu ya. Dari A sampai B, B-nya, and suppose that limit X mendekati B minus itu adalah tak hingga fungsinya nilainya adalah tak hingga. Ini lihat nih, tak hingganya bukan di batasnya ya, yang tak hingganya adalah di hasilnya ya, limitnya di ini yang dia tak hingga ya, nilai fx-nya yang tak hingga. Maka ini sama juga seperti tadi, batas B-nya yang unbounded ini Anda lihat nih harus perhatikan ininya mendekati dari mana, mendekati dari kiri kan ya. Di sini dia mendekati dari kiri, berarti nanti dari nolnya pangkat minus nih nanti di sini kasusnya ya. Itu akan menyediakan limit dan kalau memang berhingga maka ini disebut konvergen. Tapi kalau misalnya tidak berhingga maka itu disebut divergen ya. Nah, ini contoh sama ini akar 4 min X kuadrat. 4 min X kuadrat ini kan berarti lihatin aja nih penyebutnya. Penyebutnya kalau gini berarti kan penyebutnya nggak boleh 2 ya. Ini kan penyebutnya nggak boleh 2 nih. Kalau 2 berarti dia nanti jadinya 0. Tetapi kalau dia mendekati 2 dari kiri boleh nih. Karena kan nanti kalau mendekati 2 dari kiri nggak sampai 4 ya. Nggak sampai 2. Kalau dikuadratin nggak sampai 4.
Artinya nanti 4 dikurang nilai yang nggak sampai 4 nih ada nilainya nih. Ya. Maka di sini nih apa namanya duanya ini mendekati duanya dari kiri ya. Maka nih di sini duanya ganti dengan T, lalu T-nya perhatikan dia mendekati 2 dari kiri, pangkatnya minus. Jangan dari kanan, karena kalau dari kanan ya pasti negatif nanti kan ini akarnya kan. Di dalam akar ini jadi negatif, dia mendekati 2 dari kiri. Nah, integral akar 4 min X kuadrat, ini adalah integral standar dari arcus sinus. Arcus sinus X per 2. Ya, X per 2. Kalau di sininya 9, berarti X per 3. Kalau di sininya 16, berarti X per 4. Gitu ya. Kalau di sini X pangkat 4, berarti ini X kuadrat per 2. Gitu. Ini penambahan dari arcus sinus. Nah, ini kalau dimasukkan ketemu nilainya pi per 2. Karena pi per 2, oh berarti ini konvergen ya, karena nilainya ada finite ya, pi per 2. Ini juga sama, contoh kedua. Lihat penyebutnya. Penyebutnya berarti kan X-nya nggak boleh 0 nih. Berarti kan yang nggak wajar di 0-nya sini nih. Ya. Tapi 0-nya yang mana nih? Dari kanan apa dari kiri? Ya. Kalau dari kiri berarti kan negatif. Berarti nggak mungkin. Oh berarti ini 0-nya didekati dari kanan. Ya. Maka di sini 0-nya didekati pangkatnya adalah plus. Limit 0-nya kita ganti dengan T. 0-nya didekati dari kanan. Udah ini integral biasa. Masukkan 16T. T masukkan ininya. Ini kalau dimasukkan mendekati 0 ya berarti 0 di sini hasilnya adalah 32 per 3. Nah karena ini finite, maka dia konvergen. Ini dia. Sudah selesai. Oh ini tipe 2. Oh ini yang tipe ini kesimpulannya. Nah, yang tadi yang tipe 1 kalau batasnya finite sama infinite. Kalau ini yang tipe 2, kalau dia discontinue tadi ya, discontinue tadi kalau misalnya A, B, discontinue-nya di A, nih A-nya nih terbuka, maka dia didekati ganti dengan variabel C yang mendekati A-nya dari kanan. Ya. Kan interval A, B kan berarti dari kanan, dari kiri kan nggak ada nih. Atau yang ini, yang terbukanya di B, maka nanti limitnya B-nya diganti dengan C, maka nanti B-nya diganti dengan C. Kenapa? Karena C-nya di sini yang terbuka, B-nya yang terbuka. C-nya diganti dengan B, tapi perhatikan karena ini dari batas kanannya, berarti dia B-nya C-nya mendekati B dari kiri. Ya. Kalau ini C-nya mendekati A dari kanan. Kenapa? Karena yang terbuka di batas ini, yang terbuka di sini. Ya. Nah, di sini sama juga. Kalau misalnya nanti Anda mau pecah A, B ini pecah dari AC, CB, berarti kan C-nya ini yang terbuka nih, ini yang terbuka di C, ini juga terbuka di C, yang di sini nih. Yang ini nyangkutnya pakai di sini, yang ini nyangkutnya di sini. Nanti yang kasus ini selesaikan dengan cara yang ini, cara yang ini gitu ya. Nanti yang ini selesaikan dengan cara yang ini, sama juga sebenarnya ya. Ini cuma pengembangannya. Ini contoh-contohnya, ini tadi sudah nih. Satunya ini apa namanya asimtot tegak, dia nggak pernah nyampe 1. Kenapa? Kalau nyampe 1 kan jadi 0 ya. Maka 1 min X nggak boleh, X-nya nggak boleh 1, tapi mendekati 1. Ya. Satunya mendekati dari kiri. Nah perhatikan tuh. Di sini satunya mendekati dari kiri. Integral biasa ketemu. Ya. Itu juga sama. Kita mau mengintegralkan fungsinya ini, X min 1 pangkat 2 per 3. Dari fungsinya aja kelihatan udah bisa ditebak nih. Oh berarti X-nya nggak boleh 1 nih. X-nya nggak boleh 1. Cuman lihat batasnya maunya dari berapa sampai berapa. Oh 0 sampai 3. Oh berarti 1 di tengah-tengah. 1 di tengah-tengah tapi nggak boleh 1. Berarti harus dipecah nih. Nah kayak gini dipecah kan. Dari 0 sampai 3 dipecah. Dari 0 sampai 1, 1 sampai 3. Ya. 0 sampai 1 di sini, oh berarti yang sini satunya nanti didekati dari kiri, tapi yang ini satunya didekati dari kanan. Ya, berdasarkan ini. Maka yang pertama, 1 didekati dari kiri, dapat nilainya 3. 1 didekati dari kanan, dapat nilai 3, 2 akar 3. Maka totalnya adalah dijumlah 3 ditambah ini. Karena totalnya ada bilangan berhingga, maka ini konvergen. Nah ini orang-orang yang berjasa untuk
mengkondisikan integral tak wajar ya. Jadi dari integral yang tadinya kan definisi integral wajar, mereka ini yang menyatakan menggunakan istilah limit buat improper integral. Ya. Ada Dirichlet sama Weierstrass. Nah ini sama aja nih kalau ini perhatikan di sini. Nah ini nih, oh ini nggak usah diperhatikan dulu. Ini buat setelah UTS nih. Ini buat setelah UTS. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ini buat perbandingan. Jadi gini aja. Ini logika aja kok. Logika saja. Jadi kalau misalnya ada dua buah fungsi f sama g. Fungsi fx lebih kecil daripada fungsi gx. Tapi fungsi ini dua-duanya positif ya. Sudah secara logika aja. Kalau fx ini pasti konvergen kalau gx-nya konvergen. Nah, masuk akal nggak di akal apa di logika Anda? Fungsi gx lebih besar daripada fungsi fx. Ini dua-duanya positif. Kalau yang gx ini aja konvergen, konvergen itu artinya menuju sebuah nilai, maka yang fx pasti konvergen ya kan? Logika aja. Gak mungkin gx-nya ini konvergen, fx-nya divergen, gak mungkin gitu ya. Maka kadang nanti ketika kita misalnya mau mengecek fungsi fx, gak ketemu, atau integralnya susah, kita cari integral yang fungsinya lebih besar daripada fx. Kalau nanti integral fungsi yang lebih besar daripada fx ternyata konvergen, maka dipastikan yang fx konvergen. Kan gitu logikanya begitu. Ya. Ulang lagi ya. Nanti gini, ketika Anda mengintegralkan kadang sulit. Nah ini nanti terjadi setelah UTS sebenarnya ya. Tapi di sini mungkin saya jelaskan aja dulu. Fungsi fx ini ternyata susah mau diintegralkan, tetapi sama seperti trik yang tadi itu ya, kita bisa cari fungsi yang lebih besar daripada fx, yaitu fungsi gx. Fungsinya udah ketahuan dia lebih besar daripada fx. Kita nguji yang ini aja nih. Kita selesaikan yang ini, oh ternyata konvergen, ya konvergen. Oh ternyata konvergen. Maka karena ini konvergen, otomatis yang ini juga akan konvergen. Nah, di sini jawabannya di sini pertanyaannya tentu bukan mencari nilai fx berapa. Di sini tentu pertanyaannya adalah melihat apakah fx konvergen atau divergen gitu ya. Karena kita nggak bisa menghitung secara pasti fungsinya nilainya berapa, kita gunakan fungsi lain, pendekatan fungsi lain yang lebih besar ya untuk mengambil kesimpulan dari fx. Nah, ini dia. Fx ini konvergen jika gx-nya konvergen. Kalau gx-nya divergen, fx bagaimana? Kita nggak bisa ambil kesimpulan. Ya. Nggak jelas, dia bisa divergen, bisa konvergen. Kita butuh informasi lebih lanjut. Cuman yang pasti, kalau gx-nya ini konvergen, pasti yang fx konvergen. Begitu juga kalau dibalik. Kalau yang fx-nya ini divergen, ya, fx divergen, otomatis gx juga divergen. Kan logikanya begitu. Fx-nya aja sangat besar divergen gitu ya. Atau dia tidak punya limit gitu ya. Yang lebih besar dari ini akan juga pasti divergen ya. Nah, ini dia ya. Gx ini akan divergen kalau fx-nya divergen ya. Ini adalah disebut dengan uji perbandingan langsung, direct comparison test. Ini nanti akan banyak digunakan di barisan dan deret ya setelah ini. Tapi nggak apa-apa, ini logika biasa aja kok ya. Nah ini uji perbandingan limit, sama juga ada dua buah fungsi f dan g, ya, kontinu pada a sampai tak hingga, dan jika. Kalau misalnya fungsinya ini kita bagi fx per gx gitu ya, kalau dia ketemu sebuah nilai L, ya, kalau dia ada sebuah nilai L, ada nilainya, gitu, ada nilainya, maka fx dan gx kedua-duanya bisa konvergen atau kedua-duanya bisa divergen. Jadi kita buktikan salah satu aja. Jadi gini maksudnya nih. Misalnya ada dua buah fungsi fx sama gx. Yang satu kita tahu dia konvergen, tapi yang satu lagi kita nggak tahu dia konvergen apa bukan. Cuman kalau dibagi limitnya itu ternyata ada nilainya L. Oh, karena dia ada nilainya L, karena fx-nya tadi konvergen, maka gx juga pasti konvergen. Atau sebaliknya, salah satu saja. Kalau salah satunya terbukti divergen, yang lainnya nggak ketahuan divergen atau konvergen,
Tapi ketika diposisikan seperti ini, dibagi limit, ternyata ada nilai L gitu ya. L ini berhingga ya, kita nggak tahu berapa nilainya. Mau bilangan yang sangat besar 1 miliar pun boleh, yang penting dia masih ada bilangan gitu ya. Yang penting dia lebih kecil dari tak hingga. Ini bukan tak hingga loh ya, lebih kecil dari tak hingga. Cukup satu saja kita mengetahui dia konvergen atau divergen, maka yang lain juga sama. Kalau Fx-nya konvergen, maka Gx konvergen. Kalau Fx-nya divergen, maka Gx divergen. Itu ya, perbandingan gitu. Jadi keduanya konvergen atau keduanya divergen. Nah ini adalah uji-uji untuk menentukan fungsi ini, cuman buat menentukan aja, bukan mau nyari nilainya berapa, enggak. Cuman mau menentukan dia konvergen apa divergen. Gitu ya. Nah ini gabungan yang tadi ya, ini sama. Ini ringkasan dari yang awal tadi, dari awal. Ini atasnya yang improper, bawahnya yang improper, dua-duanya yang improper ya. Terus uppernya nih yang batas atasnya kan nggak boleh 1 nih ya, karena bawahnya kan kalau 1 nih nanti penyebutnya 0 gitu ya. Ini juga bawahnya nih yang nggak boleh, karena kalau bawahnya 1 penyebutnya nanti 0 nggak boleh berarti. Ini ringkasan ya. Nah ini di dalam antara 0 sama 3 ternyata ada angka 1 nih, penyebutnya nggak boleh 1. Berarti kan ini kasusnya sama seperti tadi. Nah, udah. Dan nih terakhir materi ujian sampai sini. Nah, bentuk-bentuk fungsi-fungsi apa saja yang improper itu Anda nanti bisa lihat contoh di problem set 8.3 nomor 1 sampai 20, 8.4 1 sampai 32. Nama chapter reviewnya nih 85 ya. Ini contohnya banyak sambil lihat kunci jawabannya di situ ada ya. Lihat-lihat aja. Sudah selesai. Paham nggak? Paham nggak? Halo. Hai. Paham, Pak. Tapi belum latihan ya, yang penting konsepnya paham ya. Latihannya belum, itunya belum. Nah, kan kita ujian hari Rabu. Kita ujian hari Rabu. Senin itu menurut fakultas masih boleh ada kuliah. Cuman karena ini materi sudah selesai, saya belum bisa menjanjikan. Mungkin nanti Senin kita latihan-latihan soal yang kira-kira mungkin mirip lah dengan UTS gitu ya, buat latihan. Sekali lagi UTS-nya open book 100 menit ya, open book 100 menit hari Rabu. Silakan buka buku. Bukunya mau cetak boleh, mau di laptop boleh gitu ya, mau di gadget juga boleh, nggak masalah. Udah, ada yang mau tanya? Kemarin siapa ya? Oh Raihan nanya. Raihan kemarin nanya, Pak kalau misalnya nanti kita nilai masih kurang, kita ada tugas tambahan nggak? Itu nanti aja mikirinnya. Sekarang fokus UTS aja dulu ya. Anda fokus UTS, materinya cukup banyak. Karena kalkulus 4 SKS ini beda sama kalkulus 1 ya. Ibaratnya buku Purcell kalau di kalkulus 1 tuh dipecah 3. Tapi kalau di kalkulus 4 SKS ini yang Anda, itu buku Purcell dipadatkan dalam 1 semester. Nah, ini dia nih. Ya. Nah ini terakhir nih integral tak wajar, kaidah L'Hopital kemarin sudah, luas daerah. Nah untungnya ini open book, jadi Anda tidak perlu terlalu menghafal integral-integral yang integral trigonometri, integral arcus inverse trigonometri, integral itu fungsinya kan sebenarnya banyak tuh di sini ya. Karena open book jadi lebih mudah untuk semoga lebih mudah. Dulu biasanya kalau ujian sebelumnya kan close book rumusnya dilampirkan ya, ada di bagian soalnya itu rumusnya juga dicantumkan sedikit. Jadi memang nggak terlalu harus perlu dihafal rumusnya. Oke. Saya rasa hari ini cukup sekian. Halo? Hai. Jangan-jangan pada hilang nih. Coba lihat. Ada semua Baik, aman? Pak. Hadir, Baik, Pak. Pak. Hadir, Pak. Ada, Pak. Aman ya? Boleh aman. Hadir, Pak. Insya Allah. Oke, insya Allah nanti hari Senin saya kabari ke Raihan, kita bentuknya latihan mungkin ya
mungkin saya langsung nge-share aja latihan atau mungkin kita ada ketemu sebentar. Nanti kita lihat sambil menunggu. Karena yang buat soal nanti ada soal ini nanti gabungan dari kalkulus 4 tuh ada berapa ya dosennya? Ada 9 dosen. Semua tuh mengusulkan soal, nanti koordinator yang akan nanggung. Cuman 5 soal tapi ya, cuman 5 soal. Soalnya pasti ngikutin ini, nggak usah takut ya. Soalnya pasti ngikutin ini nih. Ya, di sini ada soal pertama itu pasti ya ini apa namanya? Lihat di BRP ya, di situ ada soal pertama fungsi limit, soal kedua turunan, soal ketiga adalah aplikasi turunan, soal keempat integral sama aplikasi integral, soal kelima nanti bentuk tak tentu ya. Ini dia di sini. Itu pasti soalnya. Pak, izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Untuk nanti UTS-nya itu boleh digital handwriting atau harus folio Pak? Bebas lah. Jadi gini, nanti soalnya ada 2 tipe loh ya, tipe A sama tipe B. Waduh, sadis nggak? Jadi nanti saya belum tahu mekanismenya siapa yang dapat tipe A, siapa yang dapat tipe B. Nanti saya share di emas. Jadi nanti Anda ketika ujian mau mulai silakan download berdasarkan apalah nanti saya lihat ya. Misalnya Anda dapatnya tipe A, berarti Anda download yang A, yang B download yang B gitu ya. Sudah kerjakan. Kalau versi saya nanti kita nggak perlu online, nggak perlu nyalain video, kita nggak perlu Gmeet ya. Sama seperti Anda mengerjakan tugas aja gitu ya. Anda kerjakan dalam waktu 100 menit, nanti ada waktu untuk pengumpulan, ada batas waktunya. Silakan kumpulkan lewat Google Form ya. Nanti modelnya sama seperti kemarin ketika mengumpulkan tugas. Anda boleh di foto, boleh di scan. Kalau misalnya satu file kurang, boleh lebih dari satu file. Artinya nanti boleh nguploadnya 2 kali gitu ya di Google Form. Yang penting identitasnya nggak berubah sama. Nah, Anda kalau misalnya mau pakai tulis tangan ya boleh. Kalau misalnya mau sempat diketik boleh. Mau apapun. Yang penting oleh saya mudah terbaca gitu ya. Yang penting oleh saya mudah terbaca. Jangan sampai tulisannya juga kalau misalnya Anda pakai pen tablet nulis di laptop tapi hasilnya jelek saya nggak bisa baca, malah menghambat penilaian nanti kira-kira begitu. Jadi medianya bebas. Baik Pak, terima kasih. Oke, good. Nah, masalah kejujuran kan yaitu kemarin yang dibahas di rapat juga begitu, masalah kejujuran. Macam-macam lah, ada yang ngusulin ini kayaknya terlalu repot. Ada yang bahkan gini, tiap 10 menit pertama Anda harus upload jawaban nomor 1, nomor 2. Waduh. Wassalam dan kayaknya tidak. Sudahlah kita husnuzon saja, tapi nanti Anda di lembar jawaban Anda bikin fakta integritas itu, nanti saya buatkan ininya apa namanya bentuknya bahwa Anda mengerjakan dengan sejujur-jujurnya sebenarnya gitu. Tanda tangan udah seperti itu aja. Nanti itu di scan juga, maksudnya di lembar jawaban satu bagian boleh, mau kertas sendiri juga boleh, yang penting itu nanti ikut di scan, dikirim ke saya juga. Dikumpulkan, ikut dikumpulkan. Oke, sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, sudah hari ini cukup sekian. Terima kasih. Semoga tetap sehat. Ini ada yang sambil demo nggak? Mudah-mudahan nggak ada yang ikut demo lah ya. Wah, di rumah aja. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak, aman Pak. Oke. Aman. Aman Pak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.